Indonesia yang merdeka, merdeka, anakku negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, anakku negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin, pembacaan keputusan Bupati Rotendao oleh Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Rotendao. Keputusan Bupati Rotendao nomor 67 garing Kep garing HK garing 2021 tentang pengangkatan Kepala Desa Kuli Aisel di Kecamatan Lobalayu, Kabupaten Rotendao periode 2021-2027. Bupati Rotendao menimbang, mengingat nomor 1 dan seterusnya sampai dengan nomor 11, memperhatikan, ulangi, mengingat nomor 1 dan seterusnya sampai dengan nomor 11, memperhatikan berita acara penetapan calon kepala desa terpilih Desa Kuli Aisele nomor 13 garing PPKD garing DKA garing Romawi 12 garing 2020 tanggal 19 Desember 2020 memutuskan menetapkan diktum ke-1 pengangkatan kepala desa Kuli Aisele di Kecamatan Lobalayu, Kabupaten Rotendao periode 2021-2027. Diktum kedua pengangkatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 keputusan ini, yakni mengangkat nama Yermias Tini jabatan kepala desa Kuli Aisele. Diktum ketiga dan seterusnya sampai dengan diktum ke-7 keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di BAA pada tanggal 29 Januari 2021. Bupati Rotendao Paulina Hanimbulu, cap tanda tangan. Tembusan disampaikan dengan hormat kepada nomor 1 dan seterusnya sampai dengan nomor 5. Keputusan Bupati Rotendao nomor 68 garing Kep garing HK garing 2021 tentang pengangkatan kepala desa Kuli di Kecamatan Lobalayu, Kabupaten Rotendao periode 2021-2027. Bupati Rotendao menimbang, mengingat nomor 1 dan seterusnya sampai dengan nomor 11, memperhatikan berita acara penetapan calon kepala desa terpilih Desa Kuli tanggal 19 Desember 2021, memutuskan menetapkan ke-1 pengangkatan kepala desa Kuli di Kecamatan Lobalayu, Kabupaten Rotendao periode 2021-2027. Diktum kedua pengangkatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 keputusan ini, yakni mengangkat nama Junus Jila jabatan kepala desa Kuli. Diktum ketiga dan seterusnya sampai dengan diktum ke-7 keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di BAA pada tanggal 29 Januari 2021. Bupati Rotendao Paulina Hanimbulu, cap tanda tangan. Tembusan disampaikan dengan hormat kepada nomor 1 dan seterusnya sampai dengan nomor 5. Keputusan Bupati Rotendao nomor 69 garing Kep garing HK garing 2021 tentang pengangkatan kepala desa Bebalayu di Kecamatan Lobalayu, Kabupaten Rotendao periode 2021-2027. Bupati Rotendao menimbang, mengingat nomor 1 dan seterusnya sampai dengan nomor 11, memperhatikan berita acara penetapan calon kepala desa terpilih Desa Bebalayu
nomor 15 garing PPKD BBL garing Romawi 12 garing 2020 tanggal 19 Desember 2020 memutuskan menetapkan diktum ke-1 pengangkatan kepala desa Bebalain di Kecamatan Bebalain Kabupaten Rotendao periode 2021-2027. Diktum kedua pengangkatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 keputusan ini, yakni mengangkat nama Alfa M. Sakarias Sarjanoko, jabatan kepala desa Bebalain. Diktum ketiga dan seterusnya sampai dengan diktum ke-7 keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Baha pada tanggal 29 Januari 2021, Bupati Rotendao Paulina Haningbulu cap tanda tangan. Tembusan disampaikan dengan hormat kepada nomor 1 dan seterusnya sampai dengan nomor 5. Keputusan Bupati Rotendao nomor 70 garing Kep garing HK garing 2021 tentang pengangkatan kepala desa Kologolo di Kecamatan Bebalain Kabupaten Rotendao periode 2021-2027. Bupati Rotendao mengingat nomor 1 dan seterusnya sampai dengan nomor 11 memperhatikan berita acara calon kepala desa terpilih desa Kologolo nomor 3 garing PPKD garing DK garing 2020 tanggal 19 Desember 2020 memutuskan menetapkan diktum ke-1 pengangkatan kepala desa Kologolo di Kecamatan Bebalain Kabupaten Rotendao periode 2021-2027. Diktum kedua pengangkatan kepala desa ini sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 keputusan ini, yakni mengangkat nama Esa Muib, jabatan kepala desa Kologolo. Diktum ketiga dan seterusnya sampai dengan diktum ke-7 keputusan Bupati ini mulai berlaku tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Baha pada tanggal 29 Januari 2021, Bupati Rotendao Paulina Haningbulu cap tanda tangan. 1 garing Kep garing HK garing 2021 tentang pengangkatan kepala desa Lole Oen di Kecamatan Bebalain Kabupaten Rotendao periode 2021-2027. Bupati Rotendao mengingat nomor 1 dan seterusnya sampai dengan nomor 11 memperhatikan berita acara penetapan calon kepala desa terpilih desa Lolewen nomor 14 garing PAN Pilkades garing DL garing Romawi 12 garing 2020 tanggal 19 Desember 2020 memutuskan menetapkan diktum ke-1 pengangkatan kepala desa Lolewen di Kecamatan Bebalain Kabupaten Rotendao periode 2021-2027. Diktum kedua pengangkatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 keputusan ini, yakni mengangkat nama Joni A. Tasilima, jabatan kepala desa Lolewen. Diktum ketiga dan seterusnya sampai dengan diktum ke-7 keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Baha pada tanggal 29 Januari 2021, Bupati Rotendao Paulina Haningbulu cap tanda tangan. Tembusan disampaikan dengan hormat kepada nomor 1 dan seterusnya sampai dengan nomor 5. Keputusan Bupati Rotendao nomor 72 garing Kep garing HK garing 2021 tentang pengangkatan kepala desa Lekunit di Kecamatan Bebalain Kabupaten Rotendao periode 2021-2027. Bupati Rotendao mengingat nomor 1 dan seterusnya sampai dengan nomor 11 memperhatikan berita acara penetapan calon kepala desa terpilih desa Lekunit
nomor 21 garing DL garing PAN Pilkades garing angka Romawi 12 garing 2020 tanggal 20 Desember 2020 memutuskan menetapkan diktum ke-1 pengangkatan kepala desa Lekunik di Kecamatan Lobalain Kabupaten Rotendao periode 2021-2027. Diktum kedua, pengangkatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 keputusan ini, yakni mengangkat nama Obi Suek Sarjana Hukum, jabatan kepala desa Lekunik. Diktum ketiga dan seterusnya sampai dengan diktum ke-7 keputusan bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di BAA pada tanggal 29 Januari 2021, Bupati Rotendao Paulina Haningbulu, cap tanda tangan. Tembusan disampaikan dengan hormat kepada nomor 1 dan seterusnya sampai dengan nomor 5. Keputusan Bupati Rotendao nomor 73 garing Kep garing HK garing 2021 tentang pengangkatan kepala desa Sanggawen di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao periode 2021-2027. Bupati Rotendao menimbang mengingat nomor 1 dan seterusnya sampai dengan nomor 11 memperhatikan berita acara penetapan calon kepala desa terpilih Desa Sanggawen nomor 2 garing PPKDS garing angka Romawi 12 garing 2020 tanggal 19 Desember 2020 memutuskan menetapkan ke-1 pengangkatan kepala desa Sanggawen di Kecamatan Lobalain Kabupaten Rotendao periode 2021-2027. Diktum kedua, pengangkatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 keputusan ini, yakni mengangkat nama Mateus Bailau, jabatan kepala desa Sanggawen. Diktum ketiga dan seterusnya sampai dengan diktum ke-7 keputusan bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di BAA pada tanggal 29 Januari 2021, Bupati Rotendao Paulina Haningbulu, cap tanda tangan. Tembusan disampaikan dengan hormat kepada nomor 1 dan seterusnya sampai dengan nomor 5. Keputusan Bupati Rotendao nomor 74 garing Kep garing HK garing 2021 tentang pengangkatan kepala desa Holoama di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao periode 2021-2027. Bupati Rotendao menimbang mengingat nomor 1 dan seterusnya sampai dengan nomor 11 memperhatikan berita acara penetapan calon kepala desa terpilih Desa Holoama nomor 22 garing PAN Pilkades garing DH garing angka Romawi 12 garing 2020 tanggal 20 Desember 2020 memutuskan menetapkan diktum ke-1 pengangkatan kepala desa Holoama di Kecamatan Lobalain Kabupaten Rotendao periode 2021-2027. Diktum kedua, pengangkatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 keputusan ini, yakni mengangkat nama Melkianus Besi, jabatan kepala desa Holoama. Diktum ketiga dan seterusnya sampai dengan diktum ke-7 keputusan bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di BAA pada tanggal 29 Januari 2021, Bupati Rotendao Paulina Haningbulu, cap tanda tangan. Tembusan disampaikan dengan hormat kepada nomor 1 dan seterusnya sampai dengan nomor 5. Keputusan Bupati Rotendao nomor 75 garing Kep garing HK garing 2021 tentang pengangkatan kepala desa Oilunggu di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao periode 2021-2027. Bupati Rotendao menimbang mengingat nomor 1 dan seterusnya sampai dengan nomor 11 memperhatikan berita acara penetapan calon kepala desa terpilih
Desa Oilunggu nomor 23 garing PPKD.DO garing angka Romawi 11 garing 2020 tanggal 20 Desember 2020 memutuskan menetapkan diktum ke-1 pengangkatan kepala desa Oilunggu di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao periode 2021-2027. Diktum kedua, pengangkatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 keputusan ini, yakni mengangkat nama John Baidengan, jabatan kepala desa Oilunggu. Diktum ketiga dan seterusnya sampai dengan diktum ke-7 keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di BA pada tanggal 29 Januari 2021, Bupati Rotendao Paulina Haningbulu, cap tanda tangan. Tembusan disampaikan dengan hormat kepada nomor 1 dan seterusnya sampai dengan nomor 5. Bupati Rotendao menimbang, mengingat nomor 1 dan seterusnya sampai dengan nomor 11 memperhatikan berita acara penetapan calon kepala desa terpilih Desa Oileka tanggal 20 Desember 2020 memutuskan menetapkan ke-1 pengangkatan kepala desa Oileka di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao periode 2021-2027. Diktum kedua, pengangkatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 keputusan ini, yakni mengangkat nama Andrik Pandala, jabatan kepala desa Oileka. Ketiga dan seterusnya sampai dengan ke-7, keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di BA pada tanggal 29 Januari 2021, Bupati Rotendao Paulina Haningbulu, cap tanda tangan. Tembusan disampaikan dengan hormat kepada nomor 1 dan seterusnya sampai dengan nomor 5. Sekian dan terima kasih. Sebelum saya mengambil sumpah janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Bersedia. Diambil sumpah atau janji dengan cara agama apa? Kristen Protestan. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Selain disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir, sumpah atau janji ini juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati saudara-saudara, dan hanya kepada Tuhan sajalah bertanggung jawab akan saudara-saudara berikan. 67 /HK/2021 sampai dengan nomor 76 /HK/2021 tanggal 29 Januari 2021 mengangkat saudara Yermias Tine SPD dan kawan-kawan sebanyak 9 orang sebagai kepala desa di Kecamatan Lobalain periode 2021-2027. Dan untuk memangku jabatan tersebut, mengangkat sumpah atau janji dengan cara menurut agamanya sebagai berikut. Ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji Bahwa saya
akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Tuhan menolong saya. Selanjutnya disilahkan rohaniwan pendamping untuk menyampaikan kata peneguhan. Kitab pertama Petrus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-10 berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Terimalah olehmu berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Selanjutnya, penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji secara serentak oleh yang pertama, para kepala desa yang dilantik. Disilakan. Penandatanganan selesai, disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya oleh para saksi. Saksi pertama, Nusri Efraim Sakarias SE. Saksi kedua, Herbert O. Bella SPD. Penandatanganan selanjutnya oleh rohaniwan pendamping Ibu Pendeta Golda M.E. Soai Sarjana Teologi. Panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya. Maka pada hari ini, Rabu tanggal 3 bulan Maret tahun 2021, saya Polina Haningbulu, Bupati Rotendao, dengan ini secara resmi melantik saudara Yermias Tine SPD dan kawan-kawan serbalnya 9 orang dalam jabatan kepala desa di Kecamatan Lobalain periode 2021-2027. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan
tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dilanjutkan dengan penandatanganan naskah kata pelantikan oleh Bupati Rotendao. Selanjutnya, pemasangan tanda jabatan kepala desa oleh masing-masing kepala desa. Disilakan. Pemasangan tanda jabatan selesai, disilakan kembali ke tempat. Hadirin, disilakan duduk kembali. Selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Bupati. Kita mengucap syukur karena pasti saat-saat pemulihan pasti kita semua mengalami begitu dinamika yang luar biasa. Tetapi puji Tuhan bahwa atas penyertaannya kegiatan pemulihan dapat terlaksana dengan baik dan hari ini bisa kita saksikan untuk dilantik para kepala desa terpilih. Kali ini pelantikannya agak berbeda oleh karena pandemi COVID yang kita hadapi saat ini, sehingga diadakan secara bertahap. Dan yang didahulukan adalah kecamatan Lomba lain, yaitu hanya 10 orang. Kenapa? Karena cukup 10 orang, supaya istri-istrinya boleh ikut menghadiri dan menyaksikan. Karena apa? Di belakang seorang suami, ada seorang istri yang luar biasa. Kalau saya, di depan saya, ada seorang laki-laki yang gagah. Terima kasih. Saya melantik para kepala desa hari ini dengan tentunya menerapkan protokol kesehatan dan semua mengikutinya, sehingga semua pasti sudah rapid test dan dinyatakan negatif. Maka diperkenankan untuk menghadiri pelantikan hari ini. Hadirin yang saya hormati dan saya kasihi, karena dalam masa pandemi maka pelantikan para kepala desa secara terpisah. Dan saya berterima kasih banyak kepada para panitia yang luar biasa, sehingga kelihatan hari ini lain daripada lain, pelantikannya sangat bergengsi di tempat yang sangat luar biasa juga. Karena kita harus taat protokol karena ada batasan-batasannya. Dan ternyata hari ini cukup memenuhi persyaratan protokol yang pemerintah sudah tetapkan. Kepada kepala desa yang baru saja dilantik, agar tidak mengadakan perayaan atau pesta pora, saya ingatkan itu. Kalau ketahuan ada atau laporan masuk ke kabupaten pemerintah bahwa ada kepala desa yang mengadakan pesta pora, dia akan tindak. Jadi sudah dengar dan harus taat itu. Cukup mensyukuri bersama keluarga di rumah. Karena Tuhan tidak meminta untuk harus pesta pora, tetapi Tuhan meminta supaya mensyukuri berkat yang Tuhan sudah berikan kepada saudara-saudara sebagai kepala desa
yang mana akan menjadi pemimpin di desanya. Pagi ini saya melantik 10 calon kepala desa terpilih dari kecamatan Lobalain. Proses pelantikan yang mengukuhkan saudara sekalian dari calon kepala desa menjadi kepala desa definitif itu bukan merupakan satu hasil akhir dari suatu pertarungan. Pelantikan hari ini merupakan sesuatu momentum yang telah saudara pilih dan saudara persiapkan untuk memasuki sebuah tantangan. Yang sesungguhnya tantangan itu adalah saudara harus bagaimana bisa merangkul kembali masyarakat yang terpecah belah pada saat pemilihan itu. Itu menjadi tantangan. Dan rangkulah teman-teman yang tadi waktu itu adalah saingan. Harus rangkul. Karena membangun sebuah desa bukan kita sendiri, tetapi harus dalam sebuah kebersamaan. Memang kadang-kadang ada kata-kata yang sangat menyakitkan, tetapi berusaha memaafkan. Walaupun susah untuk melupakan, tetapi memaafkan itu harus pasti. Simpanlah semua perkataan yang menyakitkan itu di dalam lubuk hati yang paling dalam. Dan doakanlah mereka supaya mereka bisa menyatukan diri untuk bersama-sama membangun desanya. Karena menjadi kepala desa, pemimpin di desa, dia dulu harus mengutamakan kepentingan masyarakat adat di atas kepentingan pribadi atau keluarga. Bukan itu saja, tapi harus berkorban demi pelaksanaan pembangunan desa yang menuju masyarakat sejahtera. Harus tanamkan baik-baik apa yang telah disampaikan saat ini. Proses demokrasi telah selesai, pemilihan sudah selesai ya, sesuai dengan regulasi yang ada. Sekarang sudah harus belajar dengan ikhlas memberi salam dan hormat kepada sesama, terutama kepada lawan tarungnya saat pilkades kemarin. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya tentunya mengucapkan terima kasih kepada para kepala desa yang sudah memimpin beberapa tahun yang lalu, atau para pejabat kepala desa, BPD, dan tentunya panitia, dan tentunya kepala dinas PMD dan jajarannya yang sudah memberikan kontribusi yang luar biasa sehingga pemilihan kepala desa terlaksana dengan baik. Dan hari ini kita sudah lihat kenyataannya bahwa pelantikannya telah dilaksanakan mulai hari ini sampai dengan tanggal 16 nanti. Berbicara mengenai pembangunan desa, ada 5 catatan untuk desa-desa khususnya di Kecamatan Lobalain. 1 yaitu
Tentunya apa yang kita hadapi saat ini yaitu pandemi COVID-19 sudah mempengaruhi tatanan kehidupan sosial, ekonomi masyarakat. Pemerintah sangat serius dalam menangani pandemi ini. Salah satunya adalah dengan mengalokasikan anggaran dari dana desa sebesar 8% untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di tingkat desa. Saudara-saudara, baru saja dilanjut. Kalau memang belum ada yang mengerti, harus dikonsultasi ke PMD supaya jangan salah langkah untuk mempergunakan dana-dana desa yang ada. Dengan alokasi anggaran ini diharapkan agar satuan tugas COVID-19 di desa harus berperan aktif dalam mensosialisasikan dan menegakkan protokol kesehatan, memantau warga yang sakit, terutama yang bergejala, atau memantau dan mendukung mereka yang melaksanakan karantina mandiri, serta turut menjaga pintu-pintu masuk keluar wilayah kita, terutama bagi mereka yang datang dari luar wilayah Rotendao. Selain itu, sejak tahun 2020, pemerintah desa juga telah mengalokasikan dana desa untuk BLT. Sekitar 1.300 keluarga miskin di Kecamatan Bobalain yang telah mendapatkan BLT dari dana desa. Tahun ini, BLT kembali dianggarkan untuk 12 bulan. Saya berharap agar para kepala desa yang dilantik hari ini bisa melanjutkan program ini dengan baik. Kedua, saya selaku Bupati telah mengeluarkan sebuah surat edaran nomor 410 tahun 2020 mengenai rencana kerja dan prioritas pembangunan desa tahun 2021. Ada 3 prioritas pembangunan, yaitu pembangunan rumah layak huni, penyediaan sarana air bersih, serta penurunan prevalensi stunting. Menurut data yang ada, masih ada sekitar 1.100 rumah tidak layak huni yang tersebar di desa-desa di wilayah Kecamatan Bobalain. Karena itu saya meminta agar pemerintah desa melalui dana desa mampu menyelesaikan minimal setengah rumah tidak layak huni tersebut menjadi rumah layak huni. Dana desa akan direfocusing, tetapi harapannya bahwa refocusing untuk rumah layak huni, kalau seingat saya dana desanya tuh sekitar 37 juta kalau tidak salah satu rumah. Saya minta supaya jumlah rumahnya jangan dikurangi. Jumlah rumahnya yang dikurangi, tetapi uangnya jangan dikurangi, supaya masyarakat tidak memberikan kontribusi lebih dari kemampuan mereka. Jadi 37 tetap, tetapi misalnya kalau jumlah 20 mungkin dikurangi 5 tinggal 37 mungkin dikurangi 5 juta menjadi 32 juta mungkin. Kalau di kabupaten juga demikian. Kita kabupaten hanya 33 juta saja. Tapi jumlah rumahnya yang kami kurangi, uangnya tetap. Jadi harapnya bahwa di desa demikian ya. Dan tentunya dari dana desa tidak bisa memenuhi semua kebutuhan rumah yang tidak layak huni.
tetapi pasti akan diselesaikan melalui program Aladin dari kabupaten dan bantuan dari perumahan juga dari provinsi maupun dari pemerintah pusat. Jika hal ini mampu saudara lakukan, maka satu pertarungan sudah bisa saudara menangkan. Hadirin yang saya kasihi dan saya hormati, tahun lalu Kabupaten Rotendao mendapat berbagai penghargaan di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional karena berhasil menurunkan prevalensi stunting hingga 30%. Namun sebaran stunting di kecamatan Loba lain masih di atas 30%. Ini tantangan untuk kepala desa, yaitu berada di kisaran 35 sampai dengan 60%. Di bawah kepemimpinan saudara-saudara sebagai kepala desa yang baru dilantik, harapan bahwa harus mampu menurunkan prevalensi stunting di desa saudara-saudara minimal dari 50%. Jadi angka stunting tahun ini pertarungan yang harus saudara menangkan. Harus tunjukkan bahwa kita bisa. Dengan dana desa yang dialokasi kurang lebih 10% untuk stunting. Saya yakin saudara dapat memenangkan pertarungan ini juga 1 tahun ke depannya. Hal ketiga adalah mengenai estafet kepemimpinan. Saat ini tentunya proses perencanaan pembangunan desa tahun 2021 sudah berjalan dengan adanya kewajiban desa untuk mengalokasikan anggaran dana desa sebesar 8% untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19, maka anggaran pendapatan dan belanja desa harus mengalami penyelesaian. Dengan demikian saya minta supaya saudara-saudara kepala desa difasilitasi oleh camat agar mampu menerima estafet perencanaan dan penyelesaian ini secara cepat, tepat, dan profesional. Saya harap saudara kepala desa secara profesional dapat melaksanakan dan melanjutkan apa yang baik yang sudah dikerjakan dan dirintis oleh pendahulunya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dan saya hormati, hal keempat adalah mengenai pengelolaan keuangan desa. Sejak dana desa digulirkan pada tahun 2015, pemerintah desa dengan sumber daya yang ada mengelola keuangannya sendiri. Namun sejak tahun 2015 itu pula hampir tiap tahun selalu ada laporan dari masyarakat mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa, dan itu sudah ada. Banyak yang ada sudah di LP dan belajar dari pengalaman. Itu uang negara yang akan dikelola untuk kepentingan masyarakat, bukan uang pribadi yang dikelola oleh sendiri dan untuk keluarga. Istri-istri harus ingatkan kepada para kepala desa bahwa uang itu bukan milik kita, tetapi uang itu adalah miliknya masyarakat. Jadi jangan salah gunakan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya minta supaya dari kejaksaan, kepolisian untuk kawal para kepala desa, karena ketidaktahuan cara pengelolaannya sehingga akhirnya membawa mereka ke jurang kebinasaan. Kalau tidak jelas, tidak tahu, bertanya, konsultasi,
para camat ada, kepala dinas PMD ada, tanya daripada tersesat di jalan. Ini pengalaman. Sekarang banyak kepala desa yang ada di RP oleh karena salah gunakan uang negara. Biasanya pinjam dulu. Nah, pinjam sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Dan akhirnya tidak bisa ganti karena tidak punya kemampuan untuk mengganti. Yang terjerumus itu adalah biasanya bapak-bapak desa. Duduk-duduk suka ikut main judi online. Itu ada satu penggoda percobaan di situ. Berdoa banyak supaya bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Saat ini ada sekitar 6 mantan kepala desa yang berstatus terpidana kasus korupsi dana desa, dan ada sekitar 10 desa sementara dalam tahapan pemeriksaan atau penyelidikan baik inspektorat, kepolisian maupun kejaksaan. Dengar baik-baik itu, bahwa sementara ini saja yang sudah terpilih saja, bahwa mereka bisa saja mereka tidak dilantik karena masalah-masalah. Oleh Bupati Rotendao kepada yang pertama, Desa Kuli Aisele atas nama Jeremias Tine SPD. Penyerahan selanjutnya kepada Kepala Desa Kuli atas nama Junus Octavianus Dila. Penyerahan selanjutnya kepada Kepala Desa Beba Lain atas nama Alfa M. Sakarias SH. Selanjutnya kepada Kepala Desa Kolobolon atas nama Esa Fuhui. Penyerahan selanjutnya kepada Kepala Desa Loleoen atas nama Joni Tasidima. Penyerahan selanjutnya kepada Kepala Desa Lekuni atas nama Obi Sue.
Penyerahan selanjutnya kepada Kepala Desa Sanggawen atas nama Mateus Bailau. Penyerahan selanjutnya kepada Kepala Desa Holoama atas nama Melkianus Besi. Penyerahan selanjutnya kepada Kepala Desa Welunggu atas nama John Baidenga. Penyerahan keputusan yang terakhir kepada Kepala Desa Oeleka atas nama Andrik Mandala. Penyerahan keputusan selesai. Dengan hormat disilakan Bupati Rotendao kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan Kepala Desa terpilih periode 2021-2027 Kecamatan Lobalai, Kabupaten Rotendao